Halo, salam anak-anak. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai dasar gerak tari Nusantara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat mengenal lebih dekat gerakan-gerakan tari Nusantara pada tarian yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita membahas dulu apa sih arti dari tari itu sendiri. Banyak orang yang mengatakan bahwa tari itu bisa dipakai sebagai alat ekspresi diri, bisa juga digunakan sebagai sarana komunikasi, dan biasanya gerakannya ritmis atau teratur dan indah. Rosala menyatakan bahwa pengertian tari adalah komunitas rasa yang disampaikan melalui gerak yang ritmis dan indah, dan dari gerakan-gerakan tari yang sudah mengalami stilisasi dan distorsi. Baik, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan tari di Indonesia. Sejarahnya dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama zaman primitif, zaman feodal pada saat masa penjajahan dan pengaruh Hindu dan Buddha. Selanjutnya adalah zaman kemerdekaan. Kalian bisa lihat perbedaan-perbedaannya pada foto yang saya share. Bagaimanakah ciri-ciri tari pada zaman-zaman tersebut? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pada tarian primitif, tarian ini berkembang dan biasanya related sekali dengan pemujaan nenek moyang atau penyembahan leluhur. Alat musik dan gerakannya sangat sederhana. Biasanya ada yang terbuat dari tanduk binatang atau kayu yang dipukul atau hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Pola gerakannya juga mengikuti proses kehidupan manusia. Pada zaman primitif, manusia itu masih suka berpindah-pindah tempat. Mereka masih suka berburu. Mereka masih suka meramu atau bercocok tanam. Nah, biasanya pola-pola gerakannya itu mengikuti kegiatan mereka sehari-hari, seperti contohnya sedang berburu atau ekspresi gembira pada saat mendapatkan hasil buruan, seperti itu. Tata riasnya seperti apa? Sangat sederhana. Kita tahu bahwa pada zaman primitif itu belum ada pewarnaan tekstil atau pewarnaan yang sifatnya dari bubuk-bubuk kimia. Mereka menggunakan warna-warna alami dari sekitar lingkungan mereka. Biasanya mereka mendapatkan warna merah atau coklat itu berasal dari tanah, warna hijau berasal dari daun-daunan, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan atribut pakaian yang digunakan? Mereka menggunakan sejenis bulu-buluan atau daun-daunan yang sifatnya tuh unik gitu. Lanjut ke zaman feodal. Nah, pada zaman ini standar untuk jadi seorang penari itu ada, ya, karena zaman ini mereka menari itu tujuannya untuk memuaskan para penonton. Tarian yang ditampilkan biasanya lebih digunakan untuk kepentingan tertentu. Contohnya untuk hiburan permaisuri atau raja, juga bisa juga digunakan untuk penyambutan tamu agung kerajaan. Tarian-tariannya sudah dipengaruhi oleh budaya dari luar. Pada zaman feodal, Hindu, Buddha, dan Islam sudah masuk ke Indonesia. Lalu muncullah tari-tarian yang bertemakan kepahlawanan atau pejuang. Kenapa? Karena pada zaman itu penjajahan sudah masuk ke Indonesia. Atribut atau properti yang mereka gunakan itu lebih tertata, lebih mewah,
dan gerakan-gerakan itu lebih gemulai sesuai dengan musik pengiringnya. Next, zaman kemerdekaan. Nah, di sini setelah penjajahan selesai, maka lahirlah tarian-tarian hasil kreasi dari zaman-zaman sebelumnya. Dan biasanya mereka menari itu tidak lagi hanya untuk penampilan atau menyenangkan penonton, tapi lebih digunakan sebagai ekspresi diri, maaf. Lalu banyak sekali koreografer yang menggarap tarian-tarian baru atau melahirkan tarian-tarian baru, tapi masih tetap menjunjung tinggi nuansa tradisional itu sendiri. Nah, anak-anak, unsur yang paling utama dalam sebuah tarian itu adalah gerak, ya. Kalian harus ingat. Nah, berdasarkan fungsinya, gerak itu dibagi menjadi 2. Nah, ini bisa kalian lihat. Gerak murni yang pertama adalah gerakan yang mementingkan artistiknya. Jadi gerakan ini tidak memiliki pesan apa-apa atau tidak memiliki makna apa-apa, tapi sebagai pemanis dari tarian tersebut, ya. Selanjutnya adalah gerak maknawi. Artinya adalah gerakan tari yang memiliki makna yang ingin disampaikan oleh penari tersebut kepada penonton. Kalau berdasarkan badan, gerak badannya, gerakan tari itu dibagi menjadi gerakan kaki, tangan, kepala dan leher, lalu mata, ya. Baik, di sini ada contoh gerakan yang akan dipraktekkan oleh sahabat saya. Ini adalah contoh gerakan kaki. Silakan kalian perhatikan nama gerakannya dan bentuk gerakannya seperti apa. Kalian bisa lihat dan cermati. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, seperti teknik roda, yaitu berdiri siap. Ini adalah teknik kaki ngeroda. Kemudian teknik kaki yang kedua ada teknik kaki mendak. Teknik kaki mendak ini adalah posisi kaki ngeroda, kemudian lutut ditekuk. Ini adalah teknik dasar gerak kaki, yaitu mendak. Ya, teknik dasar gerak kaki mendak. Teknik dasar gerak kaki mendak ini adalah posisi kakinya ngeroda, kemudian lututnya ditekuk. Ya, itu adalah teknik dasar gerak kaki mendak. Teknik dasar gerak kaki yang selanjutnya adalah teknik dasar gerak kaki srisik, yaitu posisi kakinya ngeroda, kemudian mendak, jinjit sedikit, dia lari-lari kecil. Ya, itu tadi adalah teknik dasar gerak kaki srisik. Kita coba sekali lagi. Posisi kaki ngeroda, mendak, kemudian jinjit sedikit, lari-lari kecil. Selanjutnya adalah teknik dasar gerak kaki tanjak. Adalah membuka kedua kaki, kemudian ditekuk. Ini adalah posisi atau teknik dasar gerak tari tanjak. Posisi badan tegak, kaki dibuka lebar. Ini adalah posisi atau teknik dasar gerak tari tanjak. Teknik dasar gerak kaki yang selanjutnya adalah teknik jinjit. Ini adalah jinjit. Ini adalah teknik dasar gerak tari jinjit.
teknik dasar gerak kaki yang selanjutnya ada teknik dasar trecet. Trecet ini seperti tanjak dan jinjit. Ini adalah teknik dasar gerak tari trecet. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Ya, itu tadilah teknik dasar gerak kaki trecet. Selanjutnya adalah teknik dasar cancer. Teknik dasar cancer ini yaitu seperti ini. Kita coba sekali lagi ke sebelah kanan, teknik dasar cancer. Teknik dasar yang selanjutnya adalah teknik dasar debek dan gejuk. Debek itu adalah posisi kaki ngeroda, kemudian kaki kanan berada lurus dengan jempol, kan? Kemudian dihentakkan menggunakan telapak kaki yang depan ya, jari-jarinya. Ini namanya debek kanan. Debek kiri, kaki ngeroda, kaki kiri lurus dengan jempol sebelah kanan, kemudian telapaknya dihentakkan. Ini adalah teknik dasar gerak kaki debek. Kita ulang lagi, debek kanan, debek kiri, debek kanan, debek kiri. Bagus. Selanjutnya teknik dasar yang terakhir adalah teknik dasar gejuk. Teknik dasar gejuk inilah kaki ngeroda, kaki kanan di belakang, tumit sebelah kiri, kaki kiri, kemudian posisinya jinjit, hentakkan. Ini namanya gejuk. Gejuk kiri, kemudian sama, gejuk kiri, kaki kirinya berada di tumit sebelah kaki sebelah kanan, gejuk, gejuk. Kita coba dari sisi ini, gejuk. Teknik yang pertama adalah teknik tangan ngerayu. Teknik tangan ngerayu adalah teknik tangan atau jari-jari berbentuk angka 4. Ini adalah teknik tangan ngerayu. Teknik ini caranya adalah memposisikan jari-jari seperti angka 4. Semua jarinya ke atas, kemudian jempolnya ditekuk menempel pada telapak tangan. Ya. Ini adalah teknik tangan ngerayu atau ngeruji. Kita ulangi sekali lagi, teknik ini adalah teknik tangan ngeruji atau ngerayu, berbentuk seperti angka 4. Teknik yang kedua adalah teknik tangan boyo mangap. Kalau ngerayu tadi jempolnya nempel, kalau boyo mangap jempolnya ke depan, ditarik ke depan ke arah depan telapak tangan tapi tidak menempel. Ini adalah teknik dasar gerak tangan boyo mangap. Seperti ini ya, teknik tangan boyo mangap. Selanjutnya adalah teknik tangan nyempurit. Teknik tangan ini adalah menyatukan telunjuk dan jempol, kemudian jari-jari yang lain ditekuk. Ini adalah teknik tangan nyempurit. Berarti ulangi sekali lagi, teknik tangan nyempurit adalah menyentuhkan jari telunjuk dan jari jempol, membuat lingkaran, kemudian jari yang lain ditekuk. Ini adalah teknik tangan nyempurit. Teknik tangan nyempurit. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik tangan nyekiting. Kalau nyempurit tadi yang disatukan adalah jari telunjuk dan jempol. Kalau nyekiting yaitu jari tengah dan jari jempol disatukan atau didekatkan membentuk lingkaran, kemudian jari yang lain ditekuk.
Ini adalah teknik dasar gerak tangan nyekiting. Bu Tantri ulangi sekali lagi. Gerakan tangan nyekiting adalah menyentuhkan jari tengah dan jempol bentuk lingkaran, kemudian jari yang lain ditekuk. Ini adalah teknik tangan nyekiting. Teknik yang selanjutnya adalah teknik tangan ukel. Teknik tangan ukel ini adalah posisi tangan kita nyekiting, kemudian memutar pergelangan tangan. Ini adalah gerakan atau teknik dasar ukel. Tangannya nyekiting, kemudian pergelangan tangannya diputar. Baik. Selanjutnya, gerakan tangan ulap-ulap. Tangan ulap-ulap ini adalah posisi jari ngerayung atau ngeruji, kemudian taruh di atas kepala atau depan dahi seperti ini. Ini adalah teknik dasar tangan ulap. Ya, teknik tangan yang selanjutnya adalah supit urang tertutup. Supit urang tertutup ini adalah teknik seperti ini. Jari-jari lurus ke atas, kemudian jari tengah ditekuk, kemudian ditekan menggunakan jari jempol. Jari-jari yang lain lurus dan rapat, kemudian hadap ke atas. Ini adalah teknik tangan supit urang tertutup. Kita coba sekali lagi. Supit urang tertutup adalah teknik tangan menekuk jari tengah, kemudian ditekan menggunakan jempol, jari yang lain menghadap ke atas. Ini adalah teknik dasar gerak tangan, yaitu supit urang tertutup. Selanjutnya adalah teknik mengibaskan selendang atau sampul. Namanya adalah teknik sebelah. Teknik sebelah ini adalah mengibaskan sampul atau selendang menggunakan punggung tangan. Contohnya seperti ini. Ini adalah teknik dasar gerak tangan mengibaskan sampul yang dinamakan sebelah. Teknik yang pertama adalah teknik delek atau keter. Teknik ini dilakukan dengan menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri. Untuk mempermudah proses latihan teknik dasar gerak kepala delek ini, kita bisa menggunakan kedua tangan, kemudian didekatkan ke leher, dan leher digerakkan ke arah kanan dan kiri. Iya, itu tadi adalah teknik dasar gerak kepala delek atau keter. Teknik yang kedua adalah teknik gerak dasar kepala tolehan, yaitu dengan menarik dagu ke depan, kemudian menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri. Mari kita mencoba teknik dasar gerak kepala tolehan. Toleh ke kanan, toleh ke kiri. Ya, ini adalah teknik gerak dasar kepala tolehan. Teknik yang ketiga adalah teknik gerak dasar kepala manggut. Teknik ini dilakukan dengan menarik dagu ke arah leher. Jika teknik manggut dilakukan menghadap arah samping. Iya, itu tadi adalah teknik dasar gerak kepala manggut.
Teknik yang keempat adalah teknik ceklean. Teknik ceklean ini dilakukan dengan mematahkan kepala ke kanan dan ke kiri. Teknik dasar kepala ceklean ini dilakukan seperti mematahkan leher, kemudian dipatahkan ke arah kanan dan ke arah kiri. Iya, itu tadi adalah teknik dasar gerak kepala ceklean. Teknik dasar kepala yang sudah kita pelajari tadi, ada yang pertama adalah teknik delek, yang kedua teknik tolehan, kemudian yang ketiga ada teknik manggut. Iya, itu adalah contoh gerak kepala dan leher. Selanjutnya, contoh gerak mata. Berikut ini adalah gambar penari Bali. Nah, posisi matanya itu dalam bahasa Bali itu disebut dedeling. Selanjutnya di foto yang kedua, penari melirik ke kiri atau ke kanan, itu nama gerakan matanya adalah nyeledet. Begitu ya. Oke, baik. Kita membahas mengenai jenis level gerak tari. Nah, gerak tari levelnya itu dibagi jadi 3. Level rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Kita akan bahas mengenai gerak level rendah. Gerak tari level rendah itu biasanya pola geraknya lebih rendah dari ketinggian badan dari penari tersebut. Lebih banyak bersentuhan dengan lantai dan gerakan-gerakannya contohnya seperti berguling, bersila, merunduk, dan telungkup. Kita bisa lihat pada tari saman dari Aceh dan tari sekapur siri dari Jambi. Kalian bisa lihat, dicari di YouTube, gerakan-gerakannya pasti lebih dominan pada level rendah. Selanjutnya adalah gerak tari level sedang. Nah, di sini pada level sedang itu biasanya posisi tubuh penari itu lurus sejajar di atas lantai atau panggung pentas. Biasanya mereka menggunakan properti seperti tongkat atau lainnya yang mengharuskan penari agar tetap berdiri. Contohnya adalah tari piring, tari jangget, atau tari serimpi. Selanjutnya adalah gerak level tinggi. Nah, di sini penari biasanya melakukan gerakan yang melebihi tinggi tubuhnya. Seperti contohnya adalah melompat, melayang, berjinjit, dan lain sebagainya. Intinya, gerakan dia lebih tinggi dari postur tubuhnya. Biasanya menggunakan properti seperti tali atau panggung trap yang bertingkat untuk digunakan mereka agar bisa mungkin melayang atau terbang atau bisa juga melompat ya. Contohnya adalah tari mandau, tari reok Ponorogo, dan tari perang. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa melalui WA atau bisa melalui Classroom. Baik anak-anak, saya rasa cukup. Sampai jumpa. Salam.